Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia? Semoga kita selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Saya Erik, ini podcast pertama saya yang saya beri nama Cafe Kultum Tanpa Batas. Podcast ini kita belajar bersama segala sesuatu tentang Islam, mulai dari hal sederhana hingga tanpa batas. Hari ini saya sudah ditemani Ustaz Karim, guru saya dan guru kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Langsung aja Ustaz. Di podcast ini kita bahas hal sederhana hingga tanpa batas. Ya. Saya seringkali touring Ustaz. Mungkin hampir sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya. Bepergian, naik motor, keluar kota. Nah, terkadang ketika kita mampir untuk menunaikan sholat, ya meskipun kadang delay karena masih asik di motor nih, meskipun kadang delay, telat sholatnya. Nah, terkadang kita menemukan tempat duduk yang ada tempat duduknya di depan keran airnya Ustaz. Saya mikir tadinya ini untuk kaum disabel atau hanya untuk hiasan atau hanya untuk gimana? Ada penjelasannya nggak sih Ustaz? Kira-kira? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat setia, Cafe Kultum Tanpa Batas, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah pertanyaan sederhana, tetapi ada makna di balik ini, bahwa sebetulnya kalau kita menemukan tempat duduk di depan keran untuk air ya, di beberapa masjid, walaupun tidak semua masjid, itu sebetulnya tidak ada hukum syariat. Artinya dulu bahkan Nabi itu duduk pertama kali itu langsung seperti kayak di kolam gitu ya, kayak di lembah. Ya kalau di Jawa nih, di tempat saya di kampung memang kolam, Ya. dikobok pakai tangan atau pakai gayung jur gitu kan. Nah, kalau kita bisa wudhu di bagian besar dalam ukuran, kalau menurut videonya itu minimal ada ukuran air 2 kula. 2 kula itu kalau ukuran pakai ember cat itu kira-kira 10 ember cat yang besar itu. Jadi itu boleh kita wudhu langsung di kita langsung masukkan. Tapi kalau sekiranya tempat wudhu itu kurang dari 2 kula, maka lebih baik air itu dilanjutkan. Nah, berkaitan dengan tempat duduk, ya mungkin sahabat setia sering temuin di beberapa masjid, di depan tempat saluran air wudhu itu sekali lagi, itu sahabat setia itu tidak ada hukum syariat. Mungkin tujuannya satu, untuk memudahkan ketika seseorang itu berwudhu, basuh kaki supaya mungkin kakinya akan bisa terbasuh semua, khusus kaki yang merupakan anggota wudhu. Kemudian juga bisa dikatakan untuk membantu kaum disabel, sehingga ketika mungkin berwudhu mereka tidak repot. Nah, ada hal yang paling penting ketika kita berwudhu adalah bagaimana saat kita berwudhu harus kita mampu menjaga najis dari cipratan-cipratan yang mungkin bisa membawa najis yang pada akhirnya nempel kepada tubuh badan kita atau pada pakaian. Itu yang harus kita jaga. Tapi kalau sebenarnya untuk tempat duduk depan keran itu tidak ada hukumnya ya, Tidak ada hukum syariat. mungkin lebih ke arah untuk membantu agar lebih mudah. Betul sekali sahabat setia. Jadi seperti itu. Makanya ya ini kalau di kampung-kampung malah jarang sekali. Ya, Ya, kalau di kampung itu malah pakainya kolah. nah, Kolah itu apa ya? Bak tempat yang gede, besar gitu ya. besar ya kan, airnya ngisi terus diambilnya pakai gayung, dubur. Ya, Terkadang ada juga tangannya masuk ke dalam bak, ya nah kan? itu boleh. Tangannya masuk ke dalam bak, bak ya kan? Cuman kalau kita mau berwudhu di pakai bak yang besar, itu sebaiknya sebelum tangan kita dicelupkan ke bak itu, tempat wudhu, maka
dibersihkan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tangan kotor, misalnya dalam motor langsung dicelupin. Gitu. Terus yang kedua, jangan mentah-mentah misalnya karena baknya lebar terus kita kumur-kumur dimentahin ke situ kan. Ya. Itu kan bisa terkesan jorok. Jorok. Jadi dibuang di apa namanya di luar. Sekali lagi tangannya dibersihkan dulu, setelah tangan bersih, kemudian kita baru bisa menyelupkan tangan kita ke kolam akibat tadi yang kalau sekiranya kolam itu bisa berukuran minimal 2 bulan dalam apa namanya aturan ya, seperti itu. Kadang juga ada Ustaz, ya, ini agak melenceng dikit. Baknya itu, ya, ada ikannya. Ya, Ya kan? Ada dikasih ikan juga. Ya kan? Jadi mempengaruhi kualitas wudhu kita atau mempengaruhi kesucian airnya atau enggak atau gimana sih? makanya minimal 2 bulan itu kita anggap bahwa air yang sebanyak 2 bulan ini tidak akan mempengaruhi perubahan warna, bau, atau misalnya bekas apa namanya kotoran dari ikan misalnya. Itu kan. Jadi kalau sekiranya air yang dibak itu mempengaruhi bau karena kotoran ikan, kalau kita terlalu banyak ikan ya Amis ya. ya bau amis, ini akan mempengaruhi hukum daripada kita wudhu. Itu bisa dihukumi makruh. Jadi air ini memang mungkin suci, tetapi makruh kita menggunakan air yang suci karena baunya amis. Ya. Ya, kadang memang beberapa kampung karena airnya ngalir terus mungkin dari mata air ya. Ada ikannya, ya kan? Mau wudhu, nggak ada ikan juga. Tapi nggak apa-apa Ustaz ya, selama tidak mempengaruhi. Kalau airnya ngalir, apalagi baknya gede, ada ikannya, airnya ngalir, misalnya, insya Allah tidak masalah. Jadi tidak mempengaruhi nasi. Nah, berikutnya Ustaz, karena terkadang kan kita turun agak jauh nih, ya kan? Kita motor-motoran jauh, bisa 2 hari, 3 hari, ya kan? Nah, boleh nggak sih kita menjamak sholat, ya kan? Tapi sholatnya kita itu udah agak delay, udah agak mundur, ya kan? Harusnya zuhur jam 12, ya kan? Kita sholatnya udah mepet-mepet asar nih, ya kan? Udah mepet-mepet asar, setengah 3, ya. Apakah tadi belum dikerjakan? Nah, apakah kita nunggu asar dulu baru kita jamak? Kalau terakhir berarti jamak takdim ya? Jamak takhir atau kita lakukan jamak takdim? Ya. Baik. Sahabat setia, sampai tutup rapat atas yang dirahmati Allah. Jadi berbicara tentang sholat jamaah, ya, itu dasar hukumnya Nabi itu menjamak sholat, mengumpulkan sholat zuhur ke asar atau sebaliknya asar dikumpulkan ke zuhur. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh para sahabat bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Jadi ketika Nabi itu mau bepergian agak jauh, kemudian beliau ini mulai berangkat ketika matahari sudah mulai condong, artinya sebelum matahari apa namanya ya, sebelum matahari itu condong ke arah barat ya, maka Belum senja lah ya. Nabi itu mengakhirkan sholat zuhur ila waqtil asri, masuk ke sholat asar, waktu asar. Cuma yajma'u bainahuma, kemudian Rasul melakukan sholat zuhur di waktu asar. Nah, tetapi perlu kita ingat, kalau kita ingin menjamak seperti ini, maka misalnya gini, kita mau berjalan, kita yakin waktu itu kalau saya berangkat sebelum zuhur kemudian sampai tujuan nanti asar, kita yakin seperti itu, maka boleh
mengakhirkan sholat zuhurnya di waktu asar, tapi niatnya harus dari awal. Niatnya dulu. Niatnya bahwa dari awal saya nanti mau menjamak sholat zuhur ke asar. Tidak. Seperti itu. Sehingga tidak terkesan bahwa kita melalaikan sholat zuhurnya. Jadi saya ulangi lagi, dan sahabat setia, kalau kita mau pergian yang jauh, yang sekiranya bahwa kita berangkat sebelum zuhur, kemudian sampai di tujuan sudah masuk asar, itu boleh zuhurnya kita kerjakan di waktu asar, tapi terlebih dahulu sebelum berangkat atau pada saat masuk sholat zuhur, kita punya niat, ya Allah, nanti sholat zuhurnya akan saya jamaahkan ke asar. Jadi sudah diniatkan lebih dahulu. Begitu nanti sampai tujuan, misalnya sampai tujuan katakanlah belum asar, tidak ada masalah, itu sudah asar. Yang syarat tadi ya, syarat safar, syarat seseorang bisa dikatakan sebagai seorang musafir. Berapa kilo kan? Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, seorang itu dikatakan sebagai musafir kalau sudah melampaui batas 48 mil, atau kalau dalam ukuran kilometer itu kurang lebih 85 km. 85 kilometer. Jadi misalnya Ya, hampir kalau motor-motoran itu 85 hampir 2 atau 3 jam naik motor ya. bisa. Jadi kalau dari sini ke puncak misalnya Belum ada kali ya. itu belum ada sebetulnya. Belum ada. Belum ada 80 gitu. Jadi mungkin di atas apa namanya sampai puncak pas. Kalau belum ada ya berarti tetap di sholat biasa aja. Tetap bisa sholat menyempurnakan sholat seperti biasa. Jadi ukurannya bukan ukuran waktu, ukurannya bukan ukuran naik kendaraan, tapi Kilometer. ukurannya adalah jarak. Jarak. Sehingga misalnya itu orang pulang kampung, pulang ke Jawa, pulang ke Sumatera, dengan jarak ratusan kilometer, kemudian ada moda transportasi pakai pesawat misalnya, 2 jam nyampe ya? belum nyampe, itu silakan saja diberikan rukhsah. Namanya rukhsah itu keringanan. Mau namanya keringanan kan mau diambil silakan, tidak ada masalah. Cuman apa namanya mungkin karena masih sampai sana masih banyak waktu untuk melakukan sholat misalnya, ya lebih baik ya silakan sholat seperti bagaimana biasa. Jadi inti dari jamak ini adalah rukhsah, karena yuridullahi bikumul yusra Kalau jamak nih kan, kita jamaknya itu 44 atau 22. Kalau jamaknya itu punya zuhur sama asar, ya kan? ya 4 rakaat atau 22. Kalau 22 itu berarti jamak kosor ya. Jamak kosor. Sebaiknya 4 rakaat atau 2 rakaat. ya baik. Sahabat setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan jamak, baik itu jamak ini maupun jamak ini. Jamak itu mengumpulkan sholat 2 waktu menjadi di 1 waktu. Zuhur dan asar di sholat zuhur itu namanya asarnya ditarik ke zuhur, namanya jamak takdim asarnya. Zuhur dilaksanakan di asar itu namanya jamak akhir waktunya. Kemudian misalnya nanti maghrib yang asar, maghribnya dilaksanakan di isya, maka maghribnya namanya jamak takdim. Begitu maghrib isya ditarik ke maghrib, itu namanya isyanya jamak takdim. Nah, karena di antara zuhur dan asar yang kebetulan 5 rakaat sama-sama 4 rakaat, Ya, sama-sama 4. maka ini boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ini sudah semua ulama sepakat seperti itu. Nah, khusus untuk yang maghrib dan isya ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau maghrib dan isya itu tidak boleh menjamak kosor. Kenapa? Maghrib 5 rakaat 3, isyanya 4. Kalau mau diringkas dua-duanya, masa maghrib 1,5 rakaat? Kan nggak mungkin. Ya. Gitu. Jadi tidak bisa dikosor, tapi boleh menjamak.
Artinya maghrib kita 3 Ya. rakaat, misalnya kita 4 rakaat. Ada juga pendapat lain, ya. Maghribnya 2 rakaat, misalnya 2 rakaat itu silakan dipakai yang lain. Kalau maghribnya 3, maghribnya 3, isaknya 2. Nah itu juga ada mengatakan silahkan, itu bisa dikatakan sebagai kosor ya, kosornya tapi isaknya Isaknya yang maghribnya kotor. biasa, isaknya kosor. Oke. Nah, karena kadang kita motor-motoran ya, ya bukan buka waktu sih, tapi kadang masih asik jalan aja, ya jalan juga, ya kan. Nah, boleh nggak kita jamak ketika maghrib dan isya, ya nyampe sampai tujuan nih jam 12 jam 1 malam. Udah lah, kita mau istirahat bisa tanggung lah umpamanya kan, kita pun istirahat masih dalam keadaan kotor semua nih ya kan, entah itu kena hujan, celana kotor ya kan, lengan baju isinya keringat ya kan. Boleh nggak ketika kita sampai jam 12 jam 1 malam baru kita jamak terakhir Ya maghribnya ya, maghrib ke isya di waktu isya, jadi jam 1 malam jam 2 malam. ya boleh. Cuma tadi yang penting ketika kita mau sudah niat maghribnya akan saya kerjakan di waktu isya di malam, maka dari awal mumpung masih di waktu maghrib sudah niat dalam hati bahwa saya nanti sholat maghribnya akan saya jamak akhir ke isya. Ya. Kenapa harus ditakhir? Itu namanya takhir. Ya kan, Apa menakdirkan kita bahwa mentauhidkan kita, menjelaskan bahwa sholat maghrib saya itu nanti akan saya kerjakan di waktu isya, entah itu di malam hari yang jelaskan masalah isya. Sebab kalau tidak ditakdim dari sejak awal, maka seolah-olah ketika maghrib itu sudah selesai waktunya, sebenarnya kita tidak diniatkan untuk dikerjakan di waktu isya, itu sama saja artinya kita lalai sholat maghribnya. Kalau banyak gitu. Jadi jamaah sahabat setia sampai pun tanpa batas harus ingat bahwa ini tidak hanya maghrib dan isya ya, sahabat sebenarnya semuanya. Misalnya zuhur dengan asar, ketika kita mau menjamak akhir zuhurnya ke asar, maka mumpung masih waktu zuhur, niatkan dalam hati bahwa sholat zuhur saya nanti akan saya kerjakan di waktu asar atau zuhurnya jamak akhir dengan asar. Dan insya Allah kita terbebas dari kesalahan, terbebas dari kelalaian daripada sholat zuhur. terima kasih Ustaz. Demikian sahabat setia Cafe Kultur Tanpa Batas, sedikit ilmu dari hal-hal sederhana ya, semoga dapat menjadi pengetahuan kita ya, tentang wudhu, sedikit tentang wudhu tempatnya, dan juga tentang jarak, berapa yang bisa kita jamak, apa yang bisa kita jamak, apa yang bisa kita kosor ya, waktunya gimana ya kan, harus diniatkan dahulu sepertinya ya. Kalau mau zuhurnya ke asar berarti zuhurnya ada niat terlebih dahulu ya, baru ke asar. Maghrib mau ke isya, maghribnya ada diniatkan dahulu baru ke isya. Nah ini sebelum ditutup sahabat setia, jadi ketika kita misalnya mau menjamak maghrib dengan asar, maka ketika masuk di sholat asar yang dikerjakan gurunya dulu baru kemudian asar. Kenapa? Jangan sampai setelah sholat asar ada sholat lagi. Nah itu kan haram. Balik. Ya, ini kecuali misalnya kalau asarnya ditarik ke dulu, itu terbiasa dulunya baru asar. Dulu di asar maka kita Zuhurnya dulu baru asar. Oke, sahabat setia, ya semoga bermanfaat ini untuk kita semua. Terima kasih Ustaz Karim atas waktunya. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.